Halo Sobat Lobertku semua, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Aku sangat antusias nih untuk berbagi konten baru hari ini kepada kalian semua Lobertku. Ya, di setiap kasus kematian seseorang, pihak polisi butuh sebuah data untuk memastikan penyebab dan pelaku dari kasus tersebut. Di balik setiap bukti yang tersembunyi, ada seorang ahli yang memberi suara pada yang bisu. Mari kita telusuri kisah menarik Dr. Hasri, sosok di balik layar dalam dunia forensik. Siapakah Dr. Hasri? Dan inilah kisah seorang ahli forensik yang mengejutkan serta inspiratif. Sebelumnya aku minta maaf kalau pengucapan, gelar, dan namanya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ya, aku minta maaf sebelumnya. Kepada Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti, SDM, SPF, alumnus Fakultas Kedokteran FK Undip Angkatan 1990, merupakan polisi wanita pertama yang menjadi dokter forensik di Indonesia. Hingga kini, kasus-kasus besar yang sudah ditangani Dr. Hastri telah menangani banyak kasus besar di tanah air, seperti bencana gempa bumi Yogyakarta 2006, dan salah satu yang menjadi perhatian dan bersejarah dalam karirnya adalah saat membantu evakuasi korban erupsi Merapi dan melakukan identifikasi terhadap Mbah Marjan. Dan juga ada kasus bom Bali pertama dan kedua di tahun 2002 dan 2005, bom Hotel JW Marriott Jakarta 2009, identifikasi jenazah teroris Nurdin M. Top 2009, gempa bumi Padang, Sumatera Barat 2009, dan kecelakaan pesawat Sukhoi SSJ-100 di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat 2012. Pernah menjadi saksi dalam detik-detik kematian gembong besar narkoba Freddy Budiman. Meski telah didapuk sebagai Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Dr. Hasri masih kerap membantu melakukan autopsi untuk mengidentifikasi korban. Sampai sekarang saya masih melakukan autopsi. Jadi memang passion saya di sini saya kerjakan dengan baik. Ya, passionnya Dr. Hasri ini melakukan otopsi ya, Lobertku. Ya, seorang ahli forensik Dr. Sumi Hastri Purwanti ini menceritakan dirinya tuh sering ditugaskan untuk memeriksa beberapa kasus kematian sebagai tim kedokteran dan kesehatan atau dokes di Polri. Hingga kini dia sering mengalami hal-hal aneh saat mimpi didatangi oleh korban, hingga sosok yang tidak kasat mata yang berkeliaran di tempat ruang kerjanya di ruang forensik. Firasat Dr. Sumi Purwanti, sang dokter forensik ini saat kasus pembunuhan di Subang terbukti. Dr. Sumi Hastri Purwanti atau Dr. Hastri ini juga ngaku didatangi korban pembunuhan di Subang melalui mimpi. Sosok Dr. Hasri ini pun disorot karena pernyataannya. Diketahui bahwa Dr. Hasri 2 tahun lalu saat ingin mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Dr. Hasri sempat menemukan 2 DNA asing di TKP. Dr. Hasri sudah punya firasat soal 2 sosok diduga pelaku pembunuhan sadis di tanggal 8 Agustus 2021 tersebut. Saking seringnya saya sama jenazah atau orang yang sudah meninggal, dari baunya kadang kita sudah tahu di hari keberapa dia meninggal. Nah, setelah mengenal sosok beliau ini ya, yang
wanita tapi agak-agak seram. Aku sebenarnya tidak terbiasa nih menceritakan kasus seram, tapi karena mengenal sosok beliau ini dan ternyata ada ya kisah cinta yang tidak kalah menarik soal Dr. Hastri dan suaminya. Oke, tadi tuh udah tegang-tegang ya. Sekarang kita kembali ke cerita yang cinta-cinta. Gimana Lovetku? Lanjut ya. Kuliah di jurusan kedokteran tidak hanya membawa kombes Dr. Sumi Hastri Purwanti DFM PF meraih karir yang cemerlang. Dokter yang akrab disapa Dr. Hastri ini ternyata juga bertemu jodoh ketika masih menjadi mahasiswa kedokteran. Dr. Hastri dan suaminya Dr. Hari Cahyanto SPOG bertemu di rumah sakit ketika beliau sedang koas. Kala itu sang suami sudah menjadi dokter spesialis kandungan Lovetku. Dan ternyata mereka itu akhirnya bisa menikah karena dijodohkan. Ceritanya dijodohkan sama seniornya. Ya karena Dokter Hari, dokter kandungan ini masih bujang dan dia akhirnya dijodohkan sama saya oleh teman-temannya. Dia mau saja dijodohkan dengan Dokter Hari karena menurutnya pria yang satu ini sabar, hatinya baik dan halus tutur katanya. Mereka akhirnya menikah 1 tahun setelah Dr. Hastri lulus kuliah kedokteran. Saya masuk ikatan dinas kepolisian, jadi dia nunggu lulus dokter baru nikah. Setelah menikah, Dr. Hastri kemudian melanjutkan studi mengambil spesialis forensik. Bagaimana reaksi suami Dr. Hastri ketika tahu istrinya mau menjadi dokter spesialis forensik? Ya awalnya sih pasti kaget ya, tapi karena Dr. Hastri bersikeras pengen, akhirnya dibolehkan. Ya pasti ya, Dokter Hari ini awalnya takut aja karena kan mayat itu identik dengan penyakit atau kotor atau apapun. Tapi dengan kegigihan Dr. Hastri yang menerapkan kebersihan dan meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Ya, siapa Dr. Hari Cahyanto SPOG ini? Ya, ternyata dokter ini adalah dokter spesialis kandungan. Beliau dapat membantu layanan konsultasi kesehatan, kebidanan, dan kandungan. Dr. Hari Cahyanto menamatkan pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Universitas Diponegoro. Selain itu, beliau juga tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Juga Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI. Dr. Hastri tidak menyangka pengalamannya pertama kali bersinggungan dengan dunia forensik pada tahun 2000 akan membawanya sebagai dokter polwan pertama di Asia yang bergelar S3 forensik. Kala itu dia yang bertugas di Polrestabes Semarang pertama kali diajak ke tempat kejadian perkara atau TKP kasus kriminal pembunuhan. Sejak itu dia yang masih menjadi dokter umum jatuh cinta dengan dunia forensik. Tidak heran kesibukannya ini membuat waktu untuk keluarga sangat terbatas. Bahkan dia mengaku seringkali melewatkan momen-momen spesial anak seperti waktu pengambilan rapot, waktu anak pentas atau pertunjukan, hingga wisuda kelulusan TK. Biasanya momen-momen spesial itu diwakili oleh suami atau ibunya yang tidak lain adalah nenek dari anak-anaknya. Kondisi tersebut kerap membuat anak-anaknya protes. Ya, anak-anak tuh protes. Kenapa? Kok nggak seperti mama-mama temannya yang selalu ada? Dan saya dibantu oleh almarhum kedua orang tua saya yang menjelaskan tugas saya bagaimana. Jadi mereka akhirnya mengerti. Polwan yang kini menjabat sebagai Kabid Dokes Polisi Daerah Jawa. Oh ya, ini ada gaya uniknya parenting Dr. Hastri yang agak mainstream ya, Lovetku.
Gimana tidak? Selain membacakan buku cerita dan menyiapkan masakan, Dokter Hastri ini juga selalu berusaha menyempatkan diri menemani anak belajar saat dia berada di rumah. Bahkan ternyata dia pernah membawa anaknya belajar matematika di kamar mayat. Ya, jadi mereka playgroup saya ajak aja ke kamar mayat. Mereka waktu TK saya ajak. Ini ya kerja ibu, saya ajarin berhitung. 1 buah, 2 buah, 3 buah. Lalu saya bilang, ini 1 mayat, 2 mayat, 3 mayat, 4 mayat. Jadi dia tahu. Ya menurutnya kala itu anaknya tidak takut masuk ke kamar jenazah. Namun kini setelah putra pertamanya sudah dewasa dan juga menjadi seorang dokter, ternyata dia tidak menyukai bidang yang sama dengan ibunya. Setelah dewasa, anak saya yang gede itu juga jadi dokter. Pernah ya saya ajak otopsi, tapi dia nggak kuat. Ternyata beda. Walaupun dari kecil saya ajak lihat jenazah, setelah jadi dokter malah saya ajak otopsi, dia nggak kuat. Ya uji nyali ya Lobertku. Gimana nih menurut kalian? Ya ampun, aduh, ibu mainstream banget sih bu ngajaknya ke kamar mayat. Untung ibu bukan ibu saya. Oke, ya kembali lagi. Walaupun mengaku suaminya tidak romantis, tapi bagi Dokter Hastri justru karena sifat suami yang humoris dan lucu adalah bagian keromantisan suaminya. Kesetiaannya dengan cara dia mendengarkan cerita saya, menurut saya itu adalah sangat romantis. Dan ini nih yang paling menarik bagi Dokter Hastri. Karena suaminya itu tidak pernah kasih bunga, tapi malah kado-kado yang bermanfaat seperti apa coba? Emas batangan. Ya bener ya, ini namanya cinta yang tahu berinvestasi, ya kan? Secara ya Lobertku, bunga itu bisa layu, tapi harga emas kan naik terus ya Lobertku. Gimana nih, kalian setuju nggak? Lebih suka mana? Tim dikasih bunga atau tim dikasih emas batangan? Coba komen di bawah ya, aku pengen tahu. Walaupun tim forensik itu kebanyakan laki-laki, tapi hebatnya Dokter Hastri ini tidak pernah merasa cemburu. Dan ini yang paling sangat-sangat Lobertku ketahui buat yang beragama muslim ya. Jadi Dokter Hastri ini selalu mengingatkan Dokter Hastri untuk sholat di sela-sela kesibukannya. Ya ini termasuk pesan suami yang menenangkan ya. Hashtag jangan lupa sholat. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, Masya Allah. Dokter Sumi Hastri Purwanti ini ayu, bersahaja, wibawa, sabar banget penyampaiannya, adem kalau bicara, terdengar sangat-sangat sukses. Sehat berkah, selamat dunia akhirat ya Bu. Amin amin ya robbal alamin. Dokter Hastri ini cantik dari dalam dan luar, ramah, baik dan bening. Kita doakan ya Lobertku, semoga pasangan suami istri spektakuler ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Tak kalah pamor nih ya dengan istrinya, banyak review positif tentang Dokter Hari, suami Ibu Hastri ini. Dokter Hari Cahyanto SPOG, salah satu dokter kandungan Semarang terbaik untuk menangani masalah infertilitas atau ketidaksuburan. Dokter Hari ini cukup aktif berpraktek di Rumah Sakit Telogorejo dan Rumah Sakit Hermina Pandanaran. Nah, Lobertku yang tinggal di daerah Semarang dan sekitarnya cocok nih yang ingin berkonsultasi terkait kesulitan dalam mendapatkan keturunan. Memang ya semua itu dari Allah. Semua qadarullah itu ketentuan adalah dari Allah. Tapi kita sebagai manusia ada baiknya selalu berikhtiar dan jangan berputus asa.
Ya, dalam perjalanan kita melintasi labirin kejahatan, Dr. Hastri adalah kompas yang memberi arah. Seorang ahli forensik yang tidak kenal lelah. Di balik setiap kasus yang sulit, ada seorang ahli forensik yang memecahkan teka-teki. Dr. Hastri, ahli forensik yang membawa keadilan dengan setiap langkahnya. Suami istri ini memainkan peranannya masing-masing, tapi sudah pasti semuanya ini sangat bermanfaat bagi sesama. Kalau kita hilangkan dari STR, nama keduanya bahkan hampir mirip, Dr. Hastri dan Dr. Hari. Sebuah kebetulan yang berjodoh kan, Lovebirdku? Dalam sains dan kedokteran, kita menemukan panggilan kita masing-masing. Namun dalam cinta, kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Bersama sebagai pasangan suami istri, kita membawa keajaiban dari dunia medis dan forensik ke dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan kisah cinta yang luar biasa. Dengan ilmu, pengetahuan, dan dedikasi kita tidak hanya menyelamatkan nyawa di ruang operasi, tapi juga memecahkan misteri kematian di lab forensik. Mereka ini adalah pasangan yang unik, menggabungkan pengetahuan dan kedokteran dengan analisis ilmiah, membawa cahaya di dalam kegelapan, dan membawa harapan kepada yang putus asa. Berat, dalam, tapi romantis ya kali ini ceritanya. Semoga kalian terhibur. Oke, Lovebirdku, kesayanganku. Dengan ini, mari kita akhiri video ini dengan rasa terima kasih yang mendalam. Jangan lupa meninggalkan jejak dengan menyukai video ini dan berbagi kepada teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan ke teman-teman yang mungkin menginspirasi. Thank you, aku Jasmine, bye-bye.